Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih boleh berlibur dengan baik. Kita juga masih boleh beribadah dengan baik. Puji nama Tuhan. Mau liburan di luar kota, mau liburan di luar pulau, mau libur di luar negeri, mau libur di kota kita masing-masing ini, saya rasa sama baiknya. Yang penting Tuhan beserta kita. Amin. Saya mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena Tuhan itu baik sekali. Saya dan Ibu Agnes minggu lalu ada di Thailand, di Bangkok pelayanan. Kami diundang tiap tahun pelayanan di sana. Dan hari Kamis kami sudah sampai sana. Kamis karena datangnya malam, pelayanan baru mulai Jumat. Jumat ada pelayanan, Sabtu ada pelayanan, Minggu pelayanan. Dan setelah itu kami liburan pergi ke Pulau Samui, Koh Samui. Dan pulau itu 2 jam terbang dari kota Bangkok. Jadi terbang 2 jam sampai di Samui dan kemudian 3 malam ada di sana. Lalu kembali pulang ke Indonesia. Saya kembali bersama Ibu Agnes hari Kamis yang lalu dan sampai di Juanda. Lalu kemudian cari taksi untuk pulang ke Sau. Dan kemudian lagi cari-cari taksi, pilih yang baik. Kemudian saya tanya harga, kemudian saya bayar. Ambil dompet saya, keluarkan dari ransel, bayar. Dompet saya taruh di meja, kemudian dia kasih resinya, diteleponkan supir suruh standby, orangnya baik, dikasih saya resinya, saya terima saya antar Bapak ke mobil. Oke, saya ambil itu kertas 1 lembar, lipat, kemudian mulai jalan, kira-kira sampai ke sebelah sana sedikit, dompetnya lupa. Di atas meja tempat saya bayar tebel, banyak kartu di dalam. Duit ya ada, tapi ketika saya sudah dorong ini kereta dorong bersama koper, dibantu sama dia, saya lihat kenapa ransel saya kebuka, kan tadi ngambil dompet. Waktu saya lihat terbuka, Tuhan kasih ingat saya tiba-tiba saya ngeliatin tempat mejanya itu, dompet saya loh, segitu masih ada di sana, orang begitu rame, saya cepet-cepet lari. Ambil dompet itu, masukkan di ransel, kemudian diselerek ranselnya, sambil jalan sambil mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan baik sekali tuh, ya punya hamba Tuhan lupaan kayak begini, tapi Tuhan tuh masih ingatkan saya tuh mengucap syukur terus. Sampai hari ini belum bilang sama istri, kalau lupa, ya takut dia basah roh Bapak Ibu. Saya diem aja tapi saya ngucap syukur pada Tuhan. God is so good, luar biasa Tuhan saya itu baik. Nggak bisa bayangkan lebaran-lebaran begini kehilangan dompet Bapak Ibu. Ya, walaupun yang namanya hamba Tuhan sama ayatnya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Susah juga hilang itu dompet, susah juga hilang kartu begitu banyak. Bapak Ibu, tapi sungguh Tuhan itu baik sekali dan saya mengucap syukur kebaikan yang saya rasakan itu luar biasa sekali. Dompet itu bisa hilang tapi enggak hilang. Kalau saya udah keluar, udah naik mobil, saya nggak bisa bayangkan lah. Indonesia ini loh, apa sih yang nggak bisa hilang ya? Yang sudah kelupaan aja bisa hilang. Yang kita pegang dan pakai di badan aja bisa hilang Bapak Ibu. Apalagi yang ada di orang banyak begitu di meja tempat bayar akan taksi. God is so good. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan, kecil besar, belajar tetap mengucap syukur. Amin. Ya, sebagian saudara, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita mungkin pergi luar kota, luar pulau, luar negeri. Puji Tuhan, kita mungkin sebagian sudah pulang, sebagian mungkin akan berangkat, sebagian mungkin kita hanya berlibur di kota Surabaya. Jangan nesu ya, yang penting kita tuh bahagia, bukan tempatnya. Bahagia itu gak harus pindah tempat Bapak Ibu. Bahagia itu yang penting ada di dalam hati kita. Kalau Tuhan beserta kita, ada bahagia. Amin. Kita 2 hari ini saya
Saya 2 hari ini nggak banyak acara sama sekali Bapak Ibu, apalagi baru pulang Bapak Ibu. Ya 2 hari ini betul-betul belajar gimana caranya makan pakai Gojek Bapak Ibu. Dan bisa loh Bapak Ibu, ternyata bisa pesan-pesan juga. Puji Tuhan juga, happy-happy juga, no problem sama sekali. Ya, bahagia. Liburan tidak harus kemana-mana, tidak harus heboh liburan itu Bapak Ibu. Kalau saya disuruh pergi lagi mungkin ke Samui, saya akan pilih pergi ke Bali Bapak Ibu ya. Sudah lihat Samui, saya rasa cukuplah. Sekali untuk seumur hidup cukup. Kalau Bali boleh sering-sering ya, karena tempat-tempat sendiri. Buat saya Bali is the best Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tahun ini ke Bali, tahun ini nggak ke Bali, tapi mungkin 1-2 bulan lagi ada ponakan Ibu Agnes menikah, jadi saya juga tetap akan ke Bali, tapi bukan yang kali ini. Well, hari ini saya ingin tetap menyoroti mengenai ketaatan. Taat itu penting, betul Bapak Ibu? Taat itu perlu. Semua kita suka yang namanya taat. Tuhan juga suka yang namanya taat. Ada seorang tukang jahit namanya Mustafa. Mustafa ini berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya ini cuma tukang jahit. Saya ini penjahit di tailor itu Tuhan. Tapi saya terima kasih saya boleh kenal Engkau Tuhan. Bagi saya Tuhan, Engkau itu adalah jarum, saya adalah benangnya. Kalau jarum, benang sudah masuk ke jarum, kemana aja jarum itu pimpin saya ngikut Tuhan. Itulah orang yang taat, selalu jadi yang seperti itu. Tuhan itu jarum kehidupan, kita cuma benang. Jarumnya mimpin kemana aja kita ikut. Kalau benangnya lepas dari jarum, pasti jahitannya kurang bagus. Betul, pasti ada yang tidak terjahit, pasti ada yang lobang, pasti ada yang renggang. Makanya kita sama Tuhan kalau mau berkarya dalam hidup, kita harus seperti jarum dan benang. Tuhan jadi jarumnya, kita jadi benangnya. Mau setia, mau taat, kemana saja dia pimpin kita, kita selalu berkata, yes oh God, yes Lord. Saya rasa itu yang paling baik. Tema kita hari ini, how does obedience works? Bagaimanakah yang namanya ketaatan itu bekerja? Semua kita kalau ditanya mau taat pasti bilang iya. Saudara tidak percaya, saudara tanya teman-teman yang ada di gereja. Saudara pulang, saudara tanya teman-teman saudara yang ada di tempat lain. Semua orang Kristen kalau saudara tanya, kamu mau gak jadi orang Kristen yang taat? Pasti jawabnya apa? Mau. Tapi apakah dengan hanya menjawab mau kita menjadi taat? Belum tentu Bapak Ibu. Taat itu mudah-mudah sulit. Dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya sulit. Tapi jujur banyak sulitnya. Kita banyak mau taat tapi kita tidak menjalankannya. Nah mari kita lihat di dalam Alkitab. Kepada seorang yang bernama Bartimeus yang buta dan dia disembuhkan Tuhan dalam Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya rasa kisah ini kita banyak tahu, kita banyak baca, udah banyak dengar khotbah mengenai Bartimeus yang buta dan disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kisah ini sangat menarik Bapak Ibu. Coba bayangkan seorang pengemis duduk di pinggir jalan, lalu dengar rame, mungkin dia tanya kiri kanan sedikit. Ada apa itu? Ada apa itu? Kenapa itu? Kok banyak, kayak orang banyak sedang berjalan dan rame dan ribut. Ada apa itu? Huru-hara kah? Kerusuhan kah? Ada apa itu? Orang bilang, oh bukan, itu rombongannya Yesus sedang akan lewat. Oh Yesus itu. Wah, begitu dia tahu itu Yesus, saudara, tidak tunggu kesempatan lain, tidak pernah buang kesempatan. Dia langsung berteriak, berseru dengan suara yang nyaring. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terus dia ucapkan itu keras, ditegur sama orang-orang. Hei, lu tuh yang benar. Jangan teriak-teriak manggil Yesus. Emangnya Yesus itu punya waktu buat kamu? Emangnya Yesus itu mau peduli kamu? Siapa sih kamu itu? Ngaca dikit dong. Kira-kira begitu kan? Tapi orang ini luar biasa Bapak Ibu. Semakin ditegur, semakin kencang, semakin keras sampai suaranya didengar Yesus. Yesus berhenti. Panggil orang itu ke sini. Oh, karena Yesus minta dipanggil, orang bilang, lu cepetan lu. Dipanggil itu, wah sana, wah kamu ini bikin rombongan Yesus jadi gak bisa jalan dengan cepat, menghambat aja. Mungkin orang ini berdirinya masih pelan-pelan gitu ya. Ada pula kali yang bangun cepat lu, yang kamu itu cepat sana. Udah, ketemu Yesus di depan Yesus. Yesus tanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Dan dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan apa Yesus katakan? Pergilah, imanmu telah menyembuhkan atau menyelamatkan engkau. Luar biasa. Dari kisah yang sederhana ini saya banyak dapat pelajaran Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak sehebat pengemis. Pengemis ini luar biasa. Dia lupakan dirinya waktu dia dengar ada Yesus. Pengemis ini berani minta yang besar. Apa yang dia minta? Sembuh. Apa yang dia minta? Mujizat. Apa yang dia minta? Matanya dicelikkan. Pengemis itu biasanya mintanya sedekah. Uang kecil. Uang receh. Gak ada kan pengemis minta yang besar. Tapi pengemis satu ini luar biasa. Berani minta besar. Status pengemis. Coba kita pikir baik-baik. Saudara dan saya statusnya apa? Gak ada kita pengemis di sini. Gak ada kita anak jalanan di sini. Kita orang baik-baik, terhormat. Tapi berapa banyak kita tidak berani minta besar pada Tuhan. Kita harus malu sama ini. Pengemis yang berani minta besar. Saudara bilang, saya anak Tuhan. Kita bilang, kita anak raja. Tapi kita tidak berani minta besar pada Tuhan. Ya apa enggak? Berapa banyak kita yang bilang anak Tuhan mintanya kecil. Gak berani. Gak berani minta besar-besar. Gak berani minta yang heboh. Tapi pengemis ini memberikan kita satu pelajaran. Beranilah minta besar. Bukan karena kita besar. Bukan karena siapa kita. Bukan karena kita hebat. Beranilah minta besar karena Dia Allah yang besar. Kita harus berubah. Kita harus bertobat. Kita bilang kita orang beriman. Tapi tidak pernah minta besar. Beranilah minta besar. Saya nggak tahu apa yang menjadi keinginan saudara. Atau kebutuhan saudara. Tapi ayat-ayat ini mengajarkan kita. Berani minta besar pada Allah. Karena Dia Allah yang besar. Bukan karena kita hebat. Bukan. Tapi karena Dia hebat. Dan kita mau belajar bagaimana pengemis ini, Bartimeus, itu mengalami mujizat dalam hidup. Karena dia ada taatnya. Saya ingin ucapkan kembali. Karena dia bukan hanya ada iman, dia ada taat.
taatnya. Di mana taatnya? Taatnya adalah ketika dia diperhadapkan kepada Yesus, Yesus tanya, kamu mau apa sih? Dan dia berkata, Rabuni, guru, aku ingin disembuhkan, aku ingin melihat, aku ingin celik mataku. Lalu Yesus bilang apa? Pergilah. Pergilah. Loh, enggak diapa-apain nih. Enggak ditumbang tangan, enggak ditiup-tiup, enggak diambilin ini ludah campur-campur tanah kemudian ditempel di mata, basuh di kolam Siloam. Enggak disuruh apa-apa. Udah setengah mati manggil-manggil, teriak-teriak, udah dikasih kesempatan ada di depan Yesus. Setelah ada di depan Yesus, ditanya pula maunya apa. Udah dikasih tahu maunya apa. Udah dikasih tahu maunya apa, disuruh pergi. Bisa kecewa dong. Loh, gini tok. Cuma tanya tok. Tapi dia pergi. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah. Pergi dia. Lah pergi ini taat ini namanya. Betul? Makanya saya bilang, kalau kita baca dengan hati-hati, kita akan menemukan Bartimeus bukan hanya punya iman, dia punya taat yang luar biasa. Karena seharusnya dia kecewa. Loh Tuhan, cuman gini tok, suruh pergi. Tiwas diketaki Tuhan sama orang banyak. Mungkin juga saya ditendang orang banyak. Sampai di depanmu, pergilah. Loh. Tapi saudara di situ. Nah, waktu dia pergi, matanya masih buta loh. Pergilah. Ya pergi dia. Jalan. Nggak tahu berapa meter dia sembuh. Saya nggak tahu berapa meter. Nanti ya kalau kita di atas kita tanya. Berapa meter kau sembuh? Kira-kira. Apakah 50 meter dia sembuh? Apakah 100 meter? Apakah 10 meter? Tapi waktu dia disuruh pergi, matanya masih buta. Dan dia taat. Di dalam kebutaannya, dia taat untuk pergi. Dan waktu dia sedang berjalan, sembuh. Waktu dia sembuh, kembali dia. Dan melayani dan menyertai Yesus. Nah di sini kita mau belajar gimana sih taat itu bekerja. Nomor 1, obedience might be against our human nature. Ketaatan itu bisa berlawanan dengan sikap alam manusia kita ini. Ya di situ, ketika kita itu berpikir untuk mau taat tidak mudah. Karena ada halangan, ada rintangan. Ketaatan kadang berlawanan dengan kehendak kita atau keinginan kita. Makanya Naaman bilang begitu kan. Kenapa tidak keluar nabinya? Nabi itu keluar, jangan suruh pembantunya keluar. Lalu berdoa, tangan diangkat-angkat, digoyang-goyang, tumpang tangan. Ada keinginan. Tapi ternyata Nabi bilang masuk aja ke kolam, ke sungai Yordan dan dicelupkan 7 kali. Mandi 7 kali. Berlawanan. Belum pernah ada orang itu sembuh karena mandi 7 kali dan sembuh dari kusta. Tapi ketaatan itu ya begitu, kadang-kadang berlawanan dengan keinginan kita. Ketaatan kadang berlawanan dengan logika. Ya saudara, kita harus pahami jangan sampai logika kita lebih tinggi dari firman. No. Logika kita harus tunduk pada firman, artinya firman di atas. Setuju? Saudara, kita tidak akan dapatkan pertolongan Tuhan, kita tidak akan pernah dapat mujizat kalau kita berkata logika menguasai firman. Firman harus di atas logika, baru kita alami sesuatu. Selama Naaman itu percaya logikanya bahwa manusia mandi 7 kali di sungai Yordan tidak mungkin sembuh, tidak ada logikanya. Kalau dia terus percaya itu, dia akan pulang ke negerinya dan tidak akan pernah sembuh. Tapi ketika dia mau menundukkan logika kepada firman,
Tentara berkata, udahlah, udah sampai sini jauh-jauh Tuhan. Disuruh yang setengah mati sulit aja bisa, apalagi cuma celup 7 kali. Udahlah. Oke deh, nah logikanya tunduk pada firman. Logika tunduk pada perintah. Di situ terjadi mujizat. Makanya hidup ini kita baca firman tiap hari supaya apa? Logika kita, kemanusiaan kita, kepandaian kita takluk kepada firman. Selama tidak takluk pada firman, kita nggak akan bisa dapat yang terbaik dalam hidup. Pergilah. Loh, kok pergi? Kalau pergi nggak dapat apa-apa dong. Enggak. Itu taat. Ketaatan kadang berlawanan dengan kebiasaan kita. Beda. Lo nggak biasanya begitu loh. Tuhan bilang kepada orang yang sakit, lumpuh 38 tahun. Kamu mau sembuh? Harusnya jawabnya simple. Mau atau tidak mau. Mau sembuh? Jawabnya nggak mau atau tidak. Jawabnya begini, nggak ada yang bawain aku masuk ke kolam. Tiap kali aku merangkak untuk mencapai kolam di mana airnya digoyang oleh malaikat. Siapa masuk dulu kan sembuh. Aku baru merangkak, orang lain sudah masuk duluan. Dia pikir kalau Yesus mau sembuhkan harus seperti biasanya nyemplung dulu. Yesus tolong gendongan aku supaya aku duluan. Oh, Yesus itu tidak terkotak-kotak kepada satu kebiasaan di dalam melakukan mujizat. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak bisa manusia mengkotak-kotakkan Yesus. Tuhan, kalau engkau menolong aku, caranya begini. Siapa kita? Perintah Tuhan, ngatur Tuhan, mengkotak-kotakkan Tuhan. Memang kebiasaannya di kolam Siloam, kalau ada orang Bethesda, kalau ada orang mau sembuh harus masuk ke dalam air yang goyang. Betul. Tapi kalau Yesus mau pakai cara lain mau apa? Bangunlah, angkatlah tilammu, bangkitlah, jalan. Nggak pakai masuk kolam. Betul. Karena dia taat, dapat mujizat. Makanya saya katakan ketaatan itu kadang berlawanan dengan kebiasaan kita, Bapak Ibu. Bahkan ketaatan itu kadang berlawanan dengan perasaan. Kalau terus main perasaan, Bapak Ibu, sulit. Kita bisa lihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Perasaan pun harus ditundukkan kepada firman. Harus. Jadi di sini kita mau belajar seperti itu. Saya membaca mengenai orang-orang kalau suka masak seringkali pakai minyak namanya truffle oil. Truffle oil. Truffle itu apa? Sejenis jamur-jamuran tapi yang langka. Kalau makanan dikasih truffle, makanan itu nomor 1 enak, nomor 2 mahal. Mahal sekali. Nah tahun 2007 di Macau, di China, ada seorang pemilik kasino beli truffle yang dilelang. 1,5 kilo jamur, harganya berapa Bapak Ibu tahu? Kira-kira jamur 1,5 kilo dihargai berapa? Semahal-mahalnya coba terka dalam hati. Berapa ya kira-kira jamur 1,5 kilo? Orang ini beli tahun 2007 1,5 kilo jamur dibeli dan dibayar dengan harga hampir 5 miliar rupiah. Beli jamur, goreng-goreng, campur ini itu, makan 5 miliar. Saudara mau makan jamur 5 miliar? Gimana rasanya? Kalau saya mikir ndak kolu untuk dikunyah. Lebih bagus itu di figura. Ditulis harganya 5 miliar. Dilihat oleh anak cucu gitu ya. Kalau dimakan sekarang besok sudah berubah.
Iya kan? Nah orang ini beli. Nah jadi yang namanya travel itu mahal. Biasanya anjing yang dipakai untuk mencari travel jenis ini. Karena penciumannya anjing. Anjing itu daya ciumnya itu, sensesnya itu bisa mencium 50 juta ciuman. Kita itu nggak bisa Bapak Ibu. Saudara kalau pergi Sogo, kasih minyak wangi, semprot, cium, enak Bu? Enak. Kedua, semprot, enak Bu? Enak. 5, udah nggak jalan hidung kita. Enak, podo ae. Kenapa? Karena manusia nggak mampu cium banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian saudara dikasih apa? Kopi. Cium-cium kopi sedikit. Sebentar 1 menit cium-cium kopi, kasih lagi minyak wangi, saudara bisa bau minyak wangi. Tapi kalau di jentrek saudara 7 minyak wangi jadi 1, 8 minyak wangi, kita nggak bisa cium. Nah penciuman anjing itu bisa 50 juta, 50 million dia bisa cium. Berbagai macam, termasuk yang namanya travel. Dia bisa cium travel itu ada di mana, di akar-akar pohon yang sebelah mana. Dia bisa dapatkan itu. Nah travel itu karena disukai orang, orang membuat yang namanya travel oil. Kalau masak dikasih itu, wah rasanya itu enak banget. Wah ini harum banget kasih travel oil. Tapi banyak orang tidak menyadari dari apakah travel oil itu dibuat. Kalau diambil botolnya dilihat travel oil, gak ada jamur di dalamnya botol, gak ada. 1 jamur pun gak ada di dalam. Tapi kalau dicium, bau travelnya. Jadi travel oil itu adalah olive oil dikasih wangi-wangian travel. Jadi itu cuma olive oil. Minyak zaitun dicampur dengan yang namanya bau-bauan kimia jamur. Ada jamurnya? Gak ada. Jualnya mahal. Kalau saudara kepingin travel oil, jangan beli yang terlalu mahal. Kenapa? Toh itu semua hanya bahan kimia artificial. Artinya gak ada travelnya. Dan yang nulis artikel ini ngomong begini, dunia dibohongi besar-besaran. Orang bilang ini travel oil, nggak ada itu. Isinya cuma 2 macam, minyak zaitun dan wangi-wangian daripada bahan kimia travel ini. Kita jangan jadi orang Kristen kayak begitu. Kelihatan Kristennya, tapi di dalam tidak ada intisari kekristenan. Tidak boleh. Amin. Di luar dan di dalam harus sama. Jangan kita dibilang, oh dia Kristen. Tapi kalau Tuhan soroti dia, nggak ada di dalam. Intisari kekristenan nggak ada di dalam. Imannya nggak ada, kasihnya nggak ada, ketaatannya nggak ada. Jangan jadi Kristen travel. Kelihatannya aja hebat, di dalamnya kosong. Tapi mari kita jadi orang Kristen yang berisi dan memang ada isinya. Ketaatan itu kadang-kadang berlawanan dengan human nature kita. Tapi kalau kita jalankan, kita akan bisa lihat pertolongan Tuhan. Yang kedua kita lihat bahwa bagaimana yang namanya ketaatan itu bekerja. Obedience is total surrender. Ketaatan itu adalah penyerahan total. Kalau mau hidup taat artinya berani berserah total pada Allah. Kalau saudara dan saya melihat kepada Bartimeus, maka Bartimeus ini penyerahan totalnya kuat. Udah setengah mati untuk bisa jumpa Yesus. Korban perasaan, korban berbagai macam, dihina, diolok orang untuk ketemu Yesus. Ketemu Yesus cuma disuruh pergi, pergilah. Tapi di sini kita lihat orang ini luar biasa. Disuruh pergi, dia pergi. Pergi sudah melek, belum. Masih jalan setengah mati. Suruh pergi. Ketaatan adalah penyerahan total. Tapi waktu Yesus ukur dia, sambil dia jalan, Yesus ukur dia. Orang ini menyerah total badannya. Sembuh dia. Makanya dia kembali. Taat itu adalah penyerahan total.
Ketaatan itu mengandung trust, percaya. Percaya. Kalau saudara taruh anak saudara, bayi yang agak besar lah, setahun setengah berdiri, lalu saudara bilang, loncat nak. Gak akan pernah mikir dua kali. Dia akan loncat. Kenapa? Dia percaya saudara akan tangkap kalau dia loncat. Tapi kita sudah jadi dewasa, kita sudah banyak ilmunya, kita udah sekolah. Tuhan bilang loncat. Iya nek, iya. Nek Tuhan gak tangkap, lah jelungup aku. Nggak mau Tuhan. Nah ini, nek tambah pinter itu tambah susah taat. Tambah pinter kita tambah susah untuk berserah. Makanya kita harus menasehati diri. Belajar menyerah total pada Tuhan. Ketaatan itu mengandung iman. Makanya Yesus tahu dia punya iman. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada iman. Di dalam iman itu mengandung ketaatan. Kalau orang punya iman pasti taat. Itu sebabnya Tuhan mau kita punya iman, kita punya taat. Saudara pikir gampang untuk yang namanya Maria berdoa. Waktu malaikat datang, lalu kemudian malaikat itu bilang kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia adalah juru selamat, dia Mesias, nanti namakan dia Yesus. Kalau ngomongnya sekarang gak masalah. Tapi kalau ngomongnya itu pada waktu Maria hidup bermasalah. Kenapa? Karena itu mengganggu masa depan Maria. Kalau Yusuf tahu dia mengandung tanpa Yusuf, berarti ada orang lain. Udah ganggu ini relationship. Makanya Yusuf juga mau ceraikan dia. Pisah baik-baik, diam-diam. Karena mikir, loh ternyata di samping aku ada lagi yang lain nih. Dan dia hamil dari yang lain nih. Makanya Tuhan cepat-cepat kasih mimpi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya dia terima. Jadi sebenarnya itu bisa mengganggu itu. Kalau dikatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Namakan bayi itu Yesus. Dia juru selamat Mesias. Nggak mudah. Lalu menurut hukum pada waktu itu, wanita kalau belum menikah dan hamil harus dirajam batu. Mati. Tapi saudara lihat apa kata Maria. Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Apa yang ada di dalam ucapan ini? Ketaatan yang mengandung penyerahan total. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus belajar. Taat itu memang kelihatannya gampang tapi sulit. Dibutuhkan orang-orang yang mengalami betul-betul dalam hidupnya menuju pada kedewasaan itu. Kalau tidak akan. Ketaatan itu mengandung sikap yang positif. Jadi waktu dia pergi itu, Bartimeus disuruh pergi, pergilah. Dia pergi ini sikapnya positif. Bukan negatif. Lah Yesus tibanya ya nggak mau nolong aku. Dia cuma cari yang kaya. Dia cuma tolong orang terhormat. Pengemis kayak aku nggak direken, nggak dianggap. Ini negatif kalau begitu. Tapi dia itu positif. Tuhan suruh dia pergi, dia jalan. Sambil jalan, sembuh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menyerah total itu gak mudah loh Bapak Ibu. Kita pernah bikin camp, HFC pernah bikin retreat. Di mana di retreat itu ada outbound-nya. Nah di outbound itu ada satu permainan di mana dibangunkan undak-undakan cukup tinggi dan taruh papan di atas. Cukup tinggi. Lalu teman-teman yang di bawah itu diajar bagaimana caranya tangan dan tangan saling dilipat untuk menerima kalau orang itu jatuh. Jadi orang itu disuruh apa Bapak Ibu? Disuruh melemparkan dirinya ke belakang. Begini. Dari cukup tinggi itu. Saudara pikir gampang? Iya kalau iya. Lah kalau enggak. Lah iya kalau kuat.
Lah kalau tidak kuat, ntar dilepas, kepalaku jadi apa? Kan begitu. Banyak masuk dalam pikiran. Itu sebabnya nggak mudah. Penyerahan total itu nggak mudah. Tapi itu yang Tuhan minta dari hidup saudara dan saya. Sebuah penyerahan yang total kepada Dia. Apa sih yang Tuhan mau? Aku jalanin. Mau jadi apa? Ya udah jadilah. Itu namanya menyerah total, Bapak Ibu. Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya, kita belajar tambah hari tambah menyerah kepada Dia. Baca Alkitab, kita mau dengar, kita mau jalankan dalam hidup. Yang ketiga, yang terakhir, obedience is power to miracle. Ketaatan itu adalah satu kuasa untuk mujizat. Untuk mengalami mujizat, untuk lihat mujizat, untuk menerima mujizat. Obedience. Coba pikir baik-baik dengan saya. Ada pengemis buta di pinggir jalan. Ada rombongan besar terdiri dari murid-murid Yesus 12 dan orang banyak. Pikir baik-baik. Dari begitu banyak orang yang terima mujizat siapa? Murid Yesus? Tidak. Orang banyak? Tidak. Tapi pengemis inilah yang terima mujizat. Hebat ya Bapak Ibu. Heran. Orang begitu banyak. Mungkin puluhan, mungkin ratusan. Tapi yang menerima mujizat hanya satu. Karena yang satu ini punya ketaatan. Kalau dia disuruh pergi gak mau. Pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Gak mau. Pergilah. Pergi, bisa dapat mujizat? No. Tapi dia obey. Disuruh pergi, gak ngerti loh. Biasanya itu disembuhin dulu baru pergi. Ini disuruh pergi dulu baru sembuh. Loh, Tuhan kan suka-sukanya. Saudara baca coba lihat di dalam Injil. Biasanya itu disembuhin dulu baru pergi. Yang ini terbalik, pergi dulu baru sembuh. Loh, sulit ini. Tapi dia mau tuh. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Woi Tuhan. Jalan sembuh. Ketaatan itu merupakan sebuah kunci, power, kuasa untuk kita lihat mujizat. Jangan pikir mujizat itu di tangan hamba Tuhan besar. Mujizat di tangan Tuhan. Tapi rahasianya saudara yang harus punya taatnya. Kita yang harus punya taat, kita yang harus punya iman. Ketaatan itu adalah sebuah penaklukan diri. Menaklukkan diri pada otoritas Allah. Pada apa yang Dia suruh kita lakukan. Ketaatan adalah hasil sebuah relationship. Udah dengar dia ini. Siapa itu? Yesus. Langsung teriak-teriak. Kenapa? Udah dengar. Siapa Yesus itu? Yang mengajar, yang baik, yang bisa bikin mujizat, yang membawa perubahan dalam hidup. Udah dengar dia. Udah ada ini kandungan relationship yang baik dengan pengetahuan yang dia miliki kepada Yesus. Makanya ketika diperintahkan jalan. Ketaatan adalah bukti kasih. Kalau kita mengasihi, kita taat. Betul? Itu aja. Makanya taat itu Bapak Ibu dipakai Tuhan karena taat itu tidak butuh pinter. Orang mau taat pada Tuhan tidak butuh pinter. Mau taat pada Tuhan tidak butuh kaya. Mau taat pada Tuhan tidak butuh status sosial tinggi. Taat itu is the state of the heart. Adalah sikap hati. Taat. Mau orang biasa, mau orang hebat, sikap hati. Kalau punya taat, akan lihat mujizat. Mari belajar dalam hidup saudara dan saya. Kita punya ketaatan, membangun ketaatan. Itu adalah bukti kasih. Aku pergi, engkau suruh pergi, aku pergi. Aku mau taat, karena apapun terjadi aku mengasihi engkau.
ya Guru, ya Yesus, ya Tuhanku. Gitu. Itu yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Saya membaca kisah mengenai seorang pemuda bernama Todd Skinner. Todd Skinner adalah seorang yang suka naik gunung, suka naik tebing, manjat tebing itu loh. Manjat tebing, dan ini pekerjaan yang sangat berat. Kadang-kadang itu cuma jari satu masuk, kiri, kanan harus bisa naik lagi. Karena gak ada lubang, gak bisa dipegang. Apa yang mau dipegang? Ada satu tempat yang dia kepingin coba, namanya Trenggo Tower. Trenggo Tower itu di Pakistan. Tingginya 6.286 meter. Tebing ini atau gunung yang tinggi ini, ternyata tingginya bukan begini, naik pelan-pelan. Tingginya itu dari bawah ke atas begini, kayak bangunan. Jadi lurus-lurus begitu, saudara. Waktu dia itu minta sponsor perusahaan-perusahaan kaya membiayai dia dan timnya untuk melakukan ekspedisi naik ke gunung sampai ke paling atas, top. Perusahaan nolak. Dan mereka berkata apa? Gak akan ada orang mau bayarin kamu, biayai kamu. Karena tidak ada kemungkinan satu manusia bisa naik ke atas dengan dipanjat doang. Tapi saudara, mereka berlatih 2 tahun. Latih 2 tahun dengan uang seadanya, gak ada yang mau bayar. Setelah itu mereka datang ke Pakistan dan lihat, ya ampun, ini gunung itu tinggi lurus begini. Lancip-lancip begitu. Yang tertinggi 6.286 meter. Licin lagi. Mereka lihat itu. Apa bisa, apa tidak, apa bisa, apa tidak. Mereka udah latihan 2 tahun. Akhirnya mereka berkata, kita jalanin. Mereka jalanin, saudara. Naik pelan-pelan. Berhasil sampai di atas. Kalau gak salah 2 bulan baru sampai di atas. Sampai paling top. Dan mereka berkata, sebenarnya tidak punya kemampuan. Tapi panggilan hati berkata, kamu harus bisa taklukkan. Mereka ikut dan jalanin, mentaati panggilan itu. Satu-satunya tim yang bisa naik sampai di atas. Todd Skinner. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketaatan itu selalu ada hubungannya sama action. Taat itu bukan sebuah filosofi. Taat bukan sebuah teori. Bukan sekedar Bible study. Taat itu action. Biar mengerti, paham 100%, tapi tidak dijalani, gak ada guna. Makanya kalau baca Alkitab, Tuhan suruh kita taat ini dan itu, belajar mentaati. Taat itu adalah something personal. Sesuatu yang pribadi. Dari kerumunan orang begitu banyak, yang diperintahkan Yesus untuk taat adalah Bartimeus. Dan hanya Bartimeus yang mentaati Yesus dengan melakukan, pergilah, pergi. Dan dia sembuh. Action. Taat itu ada action. Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air seperti Engkau berjalan di atas air. Yesus berkata, Petrus, sinio. Jalan dia dari keluar, jalan di atas air. Action. Di dalam ketaatan itu, dia melihat mujizat. Saya nggak tahu berapa banyak saudara butuh mujizat. Tapi mujizat kalau kita mau lihat dan pelajari Alkitab, mujizat selalu membutuhkan peran serta kita, bagian kita. That is our action. Action kita, tindakan. Kalau tidak, enggak. Beri makan 5.000 orang, ada actionnya. Actionnya apa? Ada makanan? Enggak ada Tuhan, 200 dinar enggak cukup. Loh ini Tuhan ada yang punya 5 ketul roti 2 ekor ikan. Oke? Terima Yesus. Lalu ada perintah ketaatan kepada murid-murid. Apa? Suruhlah orang-orang itu
duduk berkelompok-kelompok. Loh, kira gampang. Duduk, duduk. Ngapain duduk? Bos bilang duduk, mau dikasih makan. Mana makanannya? Ya sama-sama enggak tahu. Wah, susah, suruh orang duduk itu. Itulah perintah taat untuk murid. Kalau murid-murid tidak berhasil mendudukkan 5.000 orang, jangan pernah mikir mujizat itu terjadi. Setuju? Mujizat itu selalu ada peran serta Allah dan manusia dan kita. Ketika murid-murid sudah mendudukkan mereka berkelompok-kelompok, artinya sudah mentaati, Yesus angkat ini, mengucap syukur, lalu bagikan. Dan mujizat terjadi. Taat itu butuh action. Bilang dong sama sebelahnya, taat butuh action. Bukan cuma percaya, action. Amin. Ketika kita lakukan itu, kita akan melihat Tuhan memberkati dan menolong, memberikan kepada kita mujizat. 3 yang kita pelajari hari ini. Bahwa obedience might be against our human nature. Ketaatan akan berlawanan dengan keberadaan kemanusiaan kita. Yang kedua, kita lihat ketaatan itu adalah total surrender. Penyerahan penuh, penyerahan total. Itu taat. Musa ketok batu karang itu, air akan keluar. Coba tanya profesor di dunia. Batu karang diketok sama tongkat keluarkan air, itu dari mana teorinya? Satu dunia, profesor manapun gak akan pernah bisa menjelaskan. Tapi itulah, ketaatan itu butuh penyerahan total. Pukul Musa, pukul, air keluar. Aneh kan? Coba nanti kalau pulang di parkiran itu ngambil apa gitu, pukul batu, keluar airnya enggak gitu. Ya nanti di rumah itu coba, keluar air enggak? Kadang-kadang wastafel kita buka aja enggak keluar kok. Karena macet. Ketaatan, obedience is power to miracle. Ketaatan adalah kuasa untuk melihat mujizat. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau belum lihat mujizat. Tanya pada diri sendiri, sudahkah saya taat? Sudahkah saya beriman? Sudahkah saya punya action? Kalau sudah ada, kita harus siapkan. Tuhan akan lakukan itu dalam hidup. Sama seperti pesawat terbang. Tidak ada pesawat terbang turun tanpa rundown. Tapi kalau airportnya sudah dibuat, pesawat akan turun. Kalau kita sudah siapkan ketaatan kita, kita sudah jalankan itu bagian kita, mujizat akan turun. Berkat akan turun. Pertolongan Tuhan akan turun. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.